Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Jelang lawan Borneo FC, Persebaya Surabaya dipastikan tampil tanpa satu pemain. Kami kutip dan baca dari bolasport.com, Persebaya Surabaya sudah harus bersiap-siap jelang lanjutan pekan ke-22 Liga 1 2022-2023. Persebaya Surabaya tak punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan atas Madura United. Pasalnya tim berjuluk Bajul Ijo sudah harus bersiap dengan pekan ke-22. Persebaya Surabaya bakal bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada hari Jumat 3 Februari 2023 mendatang. Laga ini sudah boleh dihadiri oleh pendukung setia Persebaya yaitu bonek. Meski begitu, Persebaya Surabaya dipastikan tidak akan diperkuat bek asing andalannya Leo Lelis. Lelis harus absen akibat akumulasi kartu setelah mengoleksi total 4 kartu kuning. Kehilangan Lelis di lini belakang tentu bakal menjadi kehilangan besar bagi Bajul Ijo. Ini karena ex pemain Persiraja Banda Aceh itu makin kompak berduet dengan Rizky Ridho di jantung pertahanan Persebaya. Dalam 3 pertandingan terakhir, duet Rizky Ridho dan Leo Lelis sudah mencatat 2 clean sheet. Tak cuma kuat dalam bertahan, Lelis juga tergolong sebagai bek produktif. Total 5 gol telah ia catatkan hingga pekan ke-21 ini. Terkini 1 golnya bantu Persebaya Surabaya menang di markas Madura United. Kala itu Persebaya Surabaya menang dengan skor 2-0 atas Madura United. Meski begitu, Persebaya Surabaya tidak memiliki pelapis seimbang untuk Leo Lelis. Pasalnya, Persebaya Surabaya hanya tinggal berharap pada 2 bek muda saat ini. Pos yang ditinggalkan Leo Lelis kemungkinan bakal diisi oleh Rizwan Lauhin. Tak cuma Rizwan, masih ada Josh Brown yang juga bisa dimanfaatkan sebagai pemain bek tengah. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso meminta pemainnya untuk tidak beryuforia berlebihan atas kemenangan ini. Saya berharap pemain tidak berlebihan beryuforia dengan kemenangan ini karena masih ada 15 pertandingan lagi ke depan. Malam ini boleh menikmati kemenangan, tapi besok harus mulai fokus, harus latihan lagi. Jadwal terlalu mepet, kata Aji Santoso seusai laga. Laga terdekat Persebaya akan menjamu Borneo FC pada 3 Februari 2023 mendatang. Saya sampaikan pada pemain untuk tetap fokus karena posisi di atas kita sedikit jauh. Kami tetap fokus mengejar itu. Mudah-mudahan tren positif ini bisa terjaga beberapa pertandingan lagi. Pungkas Aji Santoso. Kemudian catatan buruk Bajul Ijo bertemu Borneo FC dan pengganti Leo Lelis. Kami kutip dan baca dari surya.co.id. Berikut berita Persebaya hari ini populer. Tentang catatan buruk Bajul Ijo hingga pemain pengganti Leo Lelis jelang lawan Borneo FC. Persebaya Surabaya tak bisa berlama-lama larut dalam euforia kemenangan saat melawan Madura United. Asuhan Aji Santoso harus segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk melawan Borneo FC. Lawan yang belum terkalahkan pada 4 pertemuan terakhir. Seperti apa catatan pertemuan Persebaya dan Borneo FC, serta yang dipersiapkan Aji Santoso jelang laga. Pertemuan Persebaya dan Borneo FC tercatat tidak pernah menguntungkan Alwi Slamet CS. Selama 5 pertemuan terakhir, Persebaya hanya pernah sekali menang pada 2019 lalu dengan skor 2-1. Sisanya Persebaya selalu kalah dalam laga kandang maupun tandang. Pada pertemuan mendatang Persebaya Surabaya sedang dalam tren positif. Asuhan Aji Santoso berhasil membabat kemenangan di 4 laga terakhir. Sebetulnya Borneo FC juga sedang dalam tren positif. Hal itu karena sejak dimulainya putaran kedua Liga 1 2022. Asuhan Melomir Seslija itu akhirnya berhasil memetik kemenangan lewat laga melawan Persik Kediri dengan skor 2-0. Sementara itu profil Altabala, wonderkid Persebaya yang sempat lolos trial di Spanyol, tapi justru memilih balik ke Indonesia. Kami kutip dan baca dari Oke Bola. Profil Altabala, wonderkid Persebaya yang sempat lolos trial di Spanyol, tapi justru memilih balik ke Indonesia.
Pemain keturunan Liberia itu diketahui hampir gabung Valencia. Diketahui Altabala menjalani trial bersama beberapa klub di bulan Juli 2022 lalu, mulai dari Real Murcia, Alicante hingga Valencia yang notabene-nya adalah salah satu klub top di Spanyol. Alta nyatanya diterima di salah satu klub Spanyol tersebut. Hal itu dibeberkan oleh sang ayah Antoni Jomah. Saat seleksi di Spanyol itu, Alta sebenarnya dapat lolos, tapi ada konsekuensi yang diambil, beber Antoni dalam kanal YouTube Spot 77, dikutip hari Rabu 1 Februari 2023. Namun demikian, pemain berusia 22 tahun itu menolaknya lantaran ada persyaratan yang tidak ingin dikorbankan olehnya, yaitu kewarganegaraan. Sang ayah menyebut bahwa anaknya diminta berganti kewarganegaraan agar bisa bermain di Liga Spanyol. Lahir di Tangerang 30 Desember 2000, Altabala memiliki darah Indonesia sekaligus Liberia. Antoni Balah, sang ayah merupakan mantan pemain Persita Tangerang asal Liberia yang menikahi wanita Indonesia. Alta pernah lolos ke tim Barito Putra U17 kala usianya masih 15 tahun. Namun dia kemudian memulai petualangan di Pulau Jawa dengan membela Persib Bandung U20 pada 2019. Alta kemudian membela klub kebanggaan ayahnya Persita Tangerang pada tahun berikutnya. Dia bahkan bermain untuk tim utama di musim 2021-2022 lalu dengan mengoleksi 20 penampilan. Kini dia membela salah satu klub top Indonesia, Persebaya Surabaya, yang merekrutnya pada April 2022. Sebagai catatan, Persebaya Surabaya juga pernah dibela oleh sang ayah Antoni Balah. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.